Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya. Nama saya Dimas Mukti. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu cara membuat data DEM, Digital Elevation Model. DEM ini, di dalam data DEM ini memiliki informasi terkait ketinggian. Jadi dapat disimpulkan bahwa data DEM itu merupakan representasi dari ketinggian yang ada di permukaan bumi. Nah, data DEM ini dapat kita peroleh dengan memanfaatkan pertama aplikasi Google Earth Pro, yang mana aplikasi ini sudah memiliki ketinggian. Dapat dilihat di sini sudah terdapat keterangan elevation. Yang kedua, nanti tinggal mendownload dari SRTM, tapi kita lebih fokus terhadap yang cara manual dengan Google Earth Pro ini. Karena apa? Kita bisa mendownload secara custom, kita bisa membuat data DEM secara custom di mana aja dengan resolusi sekian, sehingga saya akan langsung aja menjelaskan. Pertama-tama, pastikan Anda memiliki aplikasi Google Earth Pro di sini. Kemudian teman-teman jika telah meng-load dan sudah mengupload area yang akan dibuat data DEM-nya, maka langsung memilih icon ini. Nah, di Google Earth baru jalur ini jangan di close dulu, tapi teman-teman justru melakukan seleksi. Seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi ketinggian, terus lokasi dan sebagainya yang ada di lembar kerja ini, sehingga semakin rapat seleksi yang teman-teman buat, maka semakin akurat data yang didapatkan. Ingat, ini berdasarkan pertama tingkat keakuratan mouse kalian dalam mengupload garis. Oke, seperti ini. Saya akan mempercepat. Sudah saya melakukan syuting. Saya ingatkan lagi, semakin rapat dan semakin pelan mouse Anda itu melakukan plotting di sini, maka datanya semakin akurat. Saya karena ini hanya contoh, sehingga saya melakukan tidak begitu akurat, terutama pada bagian sisi kanan. Oke, langsung aja diberi nama, semisal ini data tes, terus kita pencet OK. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pencet ke kanan, oke, kita pencet simpan tempat sebagai, terus di sini kita save pada ekstensi KML. Kita pencet save. Jika sudah, silakan membuka web browser kalian. Saya menggunakan Chrome. Kemudian kita akan mengkonvert data tadi KML jadi data teks. Caranya membuka website GPS Visualizer, kemudian langsung menuju ke lookup elevation. Kita akan mencari ketinggiannya, kita pencet upload filenya, kita pilih, terus kita menggunakan data tadi, itu data tes. Outputnya kita pilih plain text, kemudian kita convert and add elevation. Oke. Nah, di sini merupakan data yang telah kita seleksi tadi. Kemudian secara otomatis website GPS Visualizer ini melakukan konversi
dari KML menjadi data plain text. Nah, setelah kita download, kita membuka software JIS. Kalau saya memakai Quantum JIS versi 3.10. Kemudian kita langsung menuju ke tool Add Delineate Text Layer. Kita pilih file name-nya. Oke, ini file name-nya. Nah, di sini file formatnya pastikan pilih Custom Delimiters, terus pencet atau checklist tab pada point coordinate, X field-nya longitude dan Y field-nya latitude. Ini nanti berguna dalam melakukan posisi EPSG BGS 84. Oke, lanjut. Oke, kita kemudian add. Setelah selesai, nanti seperti ini. Terus setelah ini kita konversi menjadi shapefile point vector dengan cara klik kanan, ekspor, save feature as. Pastikan formatnya ini S3 shapefile, file name-nya subnet test dan test. Terus untuk fieldnya ini nanti berupa pada attributable apa saja yang akan diekspor. Kita uncheck type, kita hanya butuh 3, latitude, longitude, dan altitude, sedangkan yang lain tidak. Oke, setelah ini kita pencet OK, kemudian akan terbuat layer baru dan layer lama itu kita delete. Nah, setelah ini kita akan mengkonversi data point-point ini menjadi raster DEM. Caranya pada menu bar processing, kita pencet klik kiri, terus kita masuk ke toolbox. Di sini saya tadi sudah melakukan uji coba terlebih dahulu. Kita mengetik natural neighbor pada Saga. Kita langsung double tap aja. Terus di sini ada beberapa kolom. Itu yang pertama poinnya kita pastikan memilih layer dem underscore test karena kita mau mengkonversi layer dem underscore test. Terus atributnya kita pastikan altitude. Terus metodenya kita memilih shape sound. Untuk output action nanti kita samakan dengan layer dem test ini, sehingga saya pilih use layer action dengan dem test. Nah, untuk cell size kita menginput 0,0005. Kenapa 0,005? Karena kita telah mengeset proyeksinya berdasarkan skala global, yaitu tadi WGS 84 World Mercator. Jadi kita harus mengeset skala cell size-nya menjadi seperti ini agar normal. Terus untuk fitnya kita pencet cells. Sudah, kita akan save datanya menjadi test. Kemudian kita run. Nah, di sini kita harus menunggu karena Quantum JIS masih melakukan. Oke. Dan saya tadi baru menjelaskan bahwa mungkin akan agak lama, ternyata tidak. Kita close natural network-nya dan telah tersaji data DEM digital elevation model. Tapi sebelum kita melakukan olahan ini, kita akan mendelete terlebih dahulu data poinnya, sehingga kita hanya memiliki satu data DEM. Data DEM ini saya jelaskan lagi berupa representasi ketinggian, bisa dilihat di properties, simbologi terutama angka minimum 0, angka maksimum 304, menandakan bahwa
angka minimumnya ketinggian paling rendah itu 0 dan maksimumnya 304. Data ini mengacu pada data yang ada di Google Earth yang telah kita plotting, dan tentunya semakin rapat dan semakin pelan kursor kita waktu plotting tadi di awal, maka hasilnya semakin akurat. Oke, saya akan merubah terlebih dahulu benar untuk warnanya. Nah, seperti ini. Ini tidak terlalu itu teman-teman, tidak terlalu akurat. Karena apa? Karena bagian kanan sini saya tadi agak tergesa-gesa sehingga scalingnya itu tidak terlalu rapat dan terdapat celah di titik-titik ini. Oke, untuk merapikan data DEM ini dari hasil pembuatan kita berasal dari Google Earth Pro, kita menuju ke raster extraction, grab raster by extend. Tujuannya buat apa? Kita akan memotong agar rapi. Terus ini untuk clipping extend kita pilih use canvas extend. Kita pilih select extend on canvas. Kemudian kita seleksi bagian mana aja yang akan kita potong. Kemudian kita pencet run. Nah, ini telah muncul layar baru. Kita akan meng-save terlebih dahulu. Oke, sudah. Untuk data DEM yang lama tidak saya gunakan, sehingga saya telah bracket plotting dan menciptakan data DEM berdasarkan Google Earth Pro, yang mana trik ini ataupun cara ini mengandalkan kesabaran kalian waktu plotting awal serta kerapatan dan kecepatan mouse waktu menyalakan plotting itu tadi. Itu sangat memiliki arti, teman-teman. Terus untuk mengetesnya, kita langsung overlay, dan ya kita harus melakukan reproyeksi data sebelum mengulangnya. Tapi ini merupakan akhir dari video dalam pembuatan DEM. Untuk langkah selanjutnya, mohon stay tune pada channel saya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya selalu menciptakan konten-konten dan selalu semangat dalam membuat konten. Oke, cukup sekian. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.